try to sing a song. I can write 1,000 melodies, but that don't matter 'cause Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Maria Nona Erlin NIM 2018 012066 Program Studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata tahun siswa akhir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen K3 di industri garment. Kita langsung saja ke unit yang pertama. Unit 1 membantu pemenuhan peraturan perundangan K3 di industri garment. Industri garment sendiri merupakan industri dalam skala besar yang memproduksi pakaian jadi secara massal, sehingga ia membutuhkan banyak pekerja di dalamnya untuk memenuhi target produksi yang sangat tinggi. Adapun kewajiban penerapan sistem manajemen K3 diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 87, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, di mana keduanya ini membahas tentang sistem manajemen K3 yang diterapkan di dalam perusahaan. Adapun Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 juga sebagai kewajiban dasar untuk penerapan sistem manajemen K3. Adapun manfaat diberlakukan sistem manajemen di perusahaan garment, yang pertama sebagai pelindung karyawan, yang kedua memperlihatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, yang ketiga membuat sistem manajemen yang efektif, dan yang keempat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Unit 2 membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Masalah ketiga yang ada di industri garment salah satunya yaitu menyerap banyak tenaga kerja dan tidak mensyaratkan berpendidikan tinggi, sehingga tidak memiliki pengalaman kerja. Akibatnya dapat menghambat kecepatan produksi karena pekerja harus dilatih terlebih dahulu. Hal ini dapat diselesaikan dengan solusi penyelesaiannya, yaitu memperbaiki sistem perekrutan dan mensyaratkan minimal pekerja mempunyai pengalaman 1 tahun. Jika pada proses penyelesaian masalah terdapat beberapa perbedaan pendapat, maka hal ini dapat dimusyawarahkan bersama dan bisa juga menghadirkan pihak eksternal untuk meminta saran terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Unit 3, partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsultasi di tempat kerja. Misalnya, pekerja yang mengetahui ada sumber bahaya di tempat kerjanya melaporkan kepada pihak pengawas K3. Selain itu, jika terjadi adanya kecelakaan dan pekerja menjadi saksi kecelakaan tersebut, wajib untuk melaporkan kesaksian terkait kecelakaan kerja kepada rekan kerjanya. Pelaporan tersebut akan direkap pihak komite K3 untuk kemudian informasi tersebut dijadikan informasi dan kecelakaan K3 perusahaan dan informasi lainnya. Unit 4 memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Biasanya informasi dan data K3 disediakan dalam bentuk yang mudah dipahami. Misalnya rambu tanda bahaya dan poster K3 dan papan informasi ditujukan untuk pekerja agar mendapatkan informasi tentang K3 dan terhindar dari bahaya dan risiko di tempat kerja. Setelah informasi dan data K3, adapun program K3 di industri garment. K3 yang ada di industri garment yaitu, saya akan menyebutkan 4. Yang pertama, menyusun SMK3 berdasarkan sistem manajemen K3 dengan tujuan kecelakaan nihil. Yang kedua, itu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan skill atau pengetahuan pekerja tentang K3. Yang ketiga, yaitu melakukan pemantauan secara rutin atau secara berkala. Yang keempat, mengadakan atau melakukan inspeksi secara rutin dengan tujuan memastikan pelaksanaan program K3 berjalan dengan lancar. Resiko yang sering terjadi di industri garment yaitu terkena jari jahit dan jari tangan terpotong alat pemotong kain, sehingga perlu hati-hati pada waktu menjahit dan menggunakan bidal serta menggunakan mesin potong yang dilengkapi dengan pelindung di depannya. Demikian penjelasan saya ucapkan terima kasih, salam.